Di pinggiran kota, cerita seorang gadis miskin yang sedang mencari kerja. Aku mau cari lamaran lah. Aku pikir ke sana dulu. Itu tempatnya. Mungkin di situ ada lamaran. Di situ kan ada kantoran. Lihatlah, kantornya bagus. Ada helikopternya dan ada petugasnya. Itu petugasnya. Kemana ya aku bertanya sama mas itu? Enggak deh, garang tuh. Tapi dia pemiliknya. Coba deh aku ke sana dulu. Atau ada. Wah, itu ternyata ada. Mencari asisten rumah tangga. Akhirnya ada kerjaan untuk aku. Oke lah, aku datangi bosnya. Itu bosnya tadi. Aku harus samperin dia. Pak, saya boleh bertanya? Ya, boleh. Ada apa itu? Kamu siapa ya? Saya melihat ada lowongan kerja. Apakah di situ benar, Pak? Iya, memang benar. Saya lagi menerima lowongan pekerjaan untuk pembantu rumah tangga. Apa kamu berminat? Tapi sepertinya kamu tidak cocok. Lihat gaya kamu, dekil banget sih. Tapi saya berminat, Pak. Tapi saya butuh pekerjaannya. Please lah, Pak. Sekali ini aja. Please lah, Pak. Hahaha, orang seperti kamu mau melamar di sini nggak mungkin. Lihat kamu, tampang kamu itu, lihat, ngaca dulu, ngaca. Bapak, dengerin dulu. Bapak, ambil dulu laporan saya. Jangan tertawa ya, Bapak. Ya ampun, gak nyangka aku ownernya jahat banget. Gak cocok kamu tersinggung. Orang seperti kamu itu tidak cocok, tidak pantas untuk tersinggung. Sudah, pulang kamu sana. Hus. Oke lah, Pak, kalau Bapak begitu saya pulang aja tanpa harus diusir. Padahal itu kerjaannya dapat gaji 100 juta. Yaudah deh, aku duduk situ aja. Ku menangis membayangkan aku tidak ada kerja hari ini. Ya gimana ini, hari sudah semakin malam. Aku bingung, untuk makan bakso aja nggak ada. Bu, saya lapar, Bu. Apakah Ibu punya roti? Bagi rotinya dong, Bu. Iya, ada apa, Pak? Bapak lapar ya? Ini ada roti sisa kemarin, maaf ya, Pak. Nggak apa-apa na, itu saja saya sudah bersyukur. Tapi dari tadi, saya lihat kamu menangis. Saya juga ketinginan ini na. Kamu menangis kenapa? Bapak nggak punya rumah ya? Dan aku juga nggak punya rumah. Sama dong, Pak. Sepatu. Iya, Pak, saya sedih karena saya diejek sama bos itu yang di atas, nomornya LIIII dan nama dia wol. Aku sedih banget, Pak. Ada menghinaku, Pak. Sudahlah, Pak, saya sedih, saya pergi dulu. Tunggu. Ada yang mau Bapak bilang. Tunggu, sabar kamu di sini. Ada yang mau Bapak ceritakan. Apa tuh, Pak? Ada apa? Bapak mau cerita apa, Rahasia tentang si Wowowowo? Sudah nak, saya sudah mengerti semua. Hei, kamu kenapa sih tabrak bapak itu? Dasar kamu gak sopan, bos aneh. Suruh siapa kalian di situ? Salah saya? Ya tidak dong. Hai kamu anak muda, kamu. Saya tahu siapa kamu. Nak kamu menabrak saya. Sudah nak, gak usah menangis lagi. Bapak kuat, tenang kamu nak. Kita akan membalas dendam kita ini kepada dia. Tunggu pembalasan kami ya. Dasar anak. Saya sedih, Pak. Saya dihina anak itu. Saya tidak diterima kerja sama dia. Udah, kamu tenang. Kamu tidak usah menangis lagi. Saya tahu dia itu siapa. Saya punya semua rahasianya. Kamu tenang saja. Saya sudah menyusun rencananya. Kamu ikuti saja rencana saya, anak baik. Emang dia siapa, Pak? Emangnya Bapak kenal dia? Dan terus kita mau ngapain? Kita ada rencana apa ya, Pak?
Begini ya anakku, sebenarnya dia itu bukan seorang CEO. Dia itu adalah seorang pekerja yang bekerja di rumah itu. Saya tahu semua cerita ini. Apa? Bapak serius? Bapak tidak sedang menghayalkan? Karena saya CEO-nya. Kamu jangan menangis lagi anakku. Tenang, besok kita akan pergi untuk membalas dendam kepadanya. Kamu ikuti saja saya. Ayo kita pergi. Kita mau balas dendam lagi, Pak, ke rumah itu. Bapak yakin? Keesokan paginya di rumah sang CEO. Siang-siang gini enak kali rebahan sambil memandangi rumahku yang mewah ini. Oh indahnya dunia ini, tidak ada yang mengganggu. La 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 la. Siapa itu? Berani-beraninya siapa datang dengan mobil ngebut kayak gitu? Siapa itu? Siapa itu ya? Apa mereka orang penting? Sepertinya mobilnya keren, bagus lagi. Wah, itu sepertinya orang penting. Hai Bu, ada perlu apa Bu? Apa yang bisa saya bantu Bu? Aku yang datang kemarin, yang datang kerja kamu hina. Ternyata kamu bukan seorang CEO, tapi kamu seorang pembantu. Kamu telah menipu saya. Oh, jadi kamu gadis yang kemarin ya. Kalau bapak mau investasi di perusahaan saya ini. Hei kamu anak muda, saya bukan mau investasi ke kantor kamu ini. Biar kamu tahu ya, saya adalah pemilik kantor ini. Wahahaha, kamu hanya seorang pembantu. Kamu saya suruh menjaga kantor ini. Kamu tidak tahu saya adalah seorang CEO di kantor ini. Kamu pergi saja. Kamu seorang penipu. Ampun Pak, ampun. Kamu kemarin menghina saya. Kamu tidak boleh begitu ya. Kamu tidak boleh menghina orang. Sekarang Bapak inilah CEO-nya. Jadi, kamu sudah tahu kan? Sekarang saya CEO-nya. Kamu pergi sana. Jangan datang ke sini lagi. Baik anakku, inilah pembantu baru kamu. Pak, tolong saya Pak, tolong saya Pak, tolong. Maaf, saya tidak bisa bantu kamu. Saya hanyalah seorang tukang kebun di sini. Maaf, saya tidak bisa. Sekarang kamu tulis di sini janji bahwa kamu tidak akan ke sini lagi. Dasar kamu penipu. Teman-teman, jangan suka menipu ya, karena merugikan diri sendiri. Iya Nyonya, memang betul Nyonya. Selama di sini dia itu orangnya sombong sekali Nyonya. Dia sering membentak-bentak saya Nyonya. Memang gitu dasar kamu, rasakan kamu kan. Hahaha. Di rumah, maafkan saya, ampun, tolong. Kamu nggak pantas untuk balik lagi. Kamu kan orang jahat. Teman-teman yang di rumah jangan seperti itu ya. Itu hal tidak baik, oke? Dan cerita pun selesai. The end.